Salam damai Kristus. Pada video ini saya bicara mengenai purgatori atau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai api penyucian. Banyak dari visioner Katolik telah melihat tempat ini atau keadaan dan tempat ini. Salah satunya adalah seorang wanita dari Austria yang mendapat karunia khusus dari Tuhan untuk berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di purgatori atau di api penyucian, agar menolong jiwa-jiwa itu segera terbebas dari tempat itu dan dapat bersatu dengan Tuhan. Dia adalah Maria Sima. Seperti apa pengalaman yang dia alami? Oke, kita mulai. Sejak kecil, Maria Sima telah berniat masuk ke biara. Namun setelah 3 kali mencoba bergabung ke biara dalam 3 kesempatan waktu yang berbeda, ketiga biara itu menolaknya karena alasan kesehatan. Namun niat untuk mempersembahkan hidup dengan membantu orang lain itu akhirnya terjawab saat Tuhan memberikan karunia khusus, yaitu dapat berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di purgatori atau di api penyucian untuk menolong mereka agar segera dapat bersatu dengan Tuhan Yesus di surga. Awal pengalamannya adalah ketika Maria Sima terbangun dari tidurnya di malam hari karena ada orang berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya. Dia bertanya dan berusaha meraih orang itu. Namun orang itu tidak menjawab, dan Maria juga tidak dapat meraihnya. Keesokan harinya, dia menceritakan peristiwa itu kepada imam pembimbing rohaninya. Imam itu mengatakan, "Jika orang itu datang lagi, tanyakan saja kepadanya, 'Apa yang kau inginkan dariku?' Dia mungkin jiwa malang di api penyucian." Dan ketika orang itu datang lagi kepada Maria Sima dengan berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya, maka Maria bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Orang itu berhenti berjalan, berpaling dan menatapnya sambil berkata, "Persembahkanlah 3 misa kudus bagiku, maka aku akan dibebaskan." Setelah berkata begitu, orang itu menghilang dari pandangan. Maka Maria tahu, orang itu adalah jiwa dari api penyucian. Untuk meyakinkan pengalaman-pengalamannya itu, Maria juga diperiksa oleh seorang profesor teologi, dan kemudian dirangkum oleh seorang doktor psikologi, dan kemudian ditulis dalam sebuah buku oleh seorang pastor, yaitu Pastor Alphonse Marc, yang kemudian menjadi pembimbing rohaninya. Ketika ada pertanyaan, apa perbedaan yang nyata antara pengalaman Anda dengan yang dialami oleh para dukun atau yang disebut perantara ataupun mediator? Maria Sima menjawab, "Jika orang banyak mau percaya pada satu hal yang kukatakan ini, dengarkan. Perbedaannya sangat sederhana dan jelas, yaitu bahwa kita harus berpegang pada sesuatu dengan segala kesungguhan. Apa yang terjadi pada dukun adalah bahwa mereka mengira dirinya sedang memanggil jiwa orang yang telah meninggal. Tetapi jika ada reaksi terhadap panggilan itu, maka selalu dan tanpa kecuali adalah setan dan para pengikutnya yang menanggapi panggilan itu.
Para dukun dan perantara itu melakukan hal yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Mereka sedang menjalani sejumlah besar kebohongan. Kita tidak diizinkan untuk memanggil orang yang telah meninggal. Hal ini sangat dilarang. Dalam kasusku ini, aku tidak pernah memanggil mereka, tidak pernah melakukan dan tidak pernah mau melakukannya. Yesus telah mengizinkan hal ini terjadi padaku melalui perantaraan bundanya. Namun, tentu saja setan bisa meniru dan menipu segala sesuatu yang berasal dari Allah. Dia menghinakan Allah dan menghinakan segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah. Dia bisa meniru suara jiwa-jiwa dan dia bisa meniru penampilan mereka. Namun apapun juga reaksinya, itu selalu berasal dari yang jahat. Janganlah lupa, setan juga menyembuhkan. Namun, kesembuhan itu tidak akan berlangsung selamanya. Mengapa Maria Sima bisa berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di purgatori atau di api penyucian, sedangkan orang lain tidak? Jiwa-jiwa itu mengatakan, karena janji Maria Sima kepada Bunda Maria, maka tirai telah diangkat, sehingga jiwa-jiwa dapat datang kepadanya. Sebab jalan menuju kepadanya terang bagi banyak jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa di purgatori atau di api penyucian juga paling sering meminta misa kudus atau kurban misa dipersembahkan bagi mereka. Mengapa misa kudus dan bukan yang lain? Karena setiap misa kudus merupakan pembaruan penderitaan dan wafat Yesus di salib. Dalam setiap misa kudus, sekali lagi Yesus berdoa bagi kita dan bersama kita, serta mempersembahkan dirinya sendiri kepada Bapa bagi kita. Santo Padre Pio yang sering mengalami sengsara Kristus selama misa kudus berlangsung, mengatakan bahwa dunia lebih mudah tanpa matahari daripada tanpa misa kudus. Kita harus lebih mempertimbangkan pernyataan ini dan sekaligus aku yakin bersifat nubuat. Dalam mengikuti misa kudus, kita bersatu dengan Yesus untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran, dan dengan berjalan bersama Yesus kita telah menyelamatkan diri sendiri. Misa kudus merupakan doa yang terbesar dari semua doa, peristiwa yang terbesar di seluruh dunia, namun yang sangat misterius, kecil, dan sederhana. Dengan membawa jiwa-jiwa malang ke dalam misa kudus, berarti kita menolong mereka dengan cara yang tidak terhitung banyaknya, yang hanya dapat kita sadari kelak di surga, ketika kita sudah bersama-sama dengan semua orang pilihan di sekitar Yesus. Salah satu pengalaman Maria Sima yang menarik dan sangat inspiratif yaitu ketika dia menceritakan tentang tetangganya. Begini penuturannya. Jiwa-jiwa malang telah mengatakan kepadaku bahwa menyerahkan nyawa untuk menggantikan atau menyelamatkan orang lain adalah kematian yang penuh rahmat. Hal ini berarti tindakan itu akan menghapus banyak dosa yang memang harus dihapus. Sekitar 20 tahun yang lalu,
aku mengenal seorang pria muda yang tidak memiliki rasa bakti sama sekali dalam hal agama. Aku mengenalnya karena dia adalah tetanggaku. Namun dia memiliki kepribadian yang sangat kuat dan baik, menyebabkan dia selalu berkeinginan untuk menolong orang lain. Pada suatu musim dingin yang keras, dia mendengar teriakan di luar rumah minta tolong. Dan dia langsung keluar. Ibunya berusaha membujuknya agar tetap tinggal dalam rumah, karena dia adalah seorang yang berani mengambil risiko terhadap apapun. Ibunya mengharapkan agar orang lain saja yang bertindak, tetapi pria itu tidak dapat dicegah dan segera keluar dari rumahnya. Segera setelah dia berada di luar, terjadi runtuhan gunung es yang mengalir ke bawah dan menimpanya. Orang-orang menemukan pria itu mati pada hari berikutnya. Atas peristiwa ini, orang-orang di situ berkata, "Kami tidak mau mati seperti dia." "Apa yang kau maksudkan dengan itu?" aku bertanya. "Ya, kamu tahu semua yang telah dilakukannya. Tetaplah kamu ketakutan seperti itu. Namun kematian seperti yang dialaminya demi orang lain dapat dipastikan akan meniadakan kemungkinan kebinasaannya. Itu selalu merupakan kematian yang penuh rahmat." Hanya beberapa hari kemudian, jiwa pria itu menampakkan diri kepadaku dan berkata bahwa dia hanya membutuhkan 3 persembahan misa kudus untuk dapat dibebaskan. Aku tetap menunjukkan wajah heran dan dia berkata, "Ya, karena aku telah kehilangan nyawa dalam usahaku untuk menolong orang lain. Allah menyelesaikan semuanya." Kemudian dia menambahkan, "Tidak pernah lagi dalam hidupku aku dapat mengalami kematian yang sangat membahagiakan seperti ini." Maria Sima juga kerap kali menderita secara roh dan jiwa dengan sukarela sebagai sirih bagi jiwa-jiwa yang meminta kepadanya. Penderitaan itu dialaminya dan dirasakan pada tubuhnya selama beberapa saat. Namun ketika penderitaan itu menghilang, tidak ada bekas atau tanda-tanda apapun pada tubuhnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa itu adalah penderitaan bagi roh dan jiwanya. Dan ketika dia ditanya, dosa apakah yang membuatnya paling banyak menderita, baik dari orang hidup maupun yang telah meninggal, dia mengatakan, di antara orang-orang yang masih hidup dan jiwa-jiwa itu, yang paling menyakitkan bagiku sudah tentu adalah komuni di tangan. Kemudian dia ditanya lagi, "Apakah Anda menganggap hal itu kurang begitu penting sehingga jarang membicarakannya pada orang banyak?" Dia menjawab, "Tidak. Kewajibanku yang berasal dari Allah adalah menceritakan tentang api penyucian, dan juga menjadi kewajibanku untuk menceritakan segala sesuatu yang dikatakan oleh jiwa-jiwa malang tentang keadaan gereja saat ini. Bagaimana aku dapat mengabaikan sesuatu hanya agar hidupku lebih enak, sementara keadaan gereja seperti yang sering dikatakan oleh jiwa-jiwa dalam keadaan yang paling buruk, lebih daripada saat sebelumnya. Jika aku berkata begitu, aku bukanlah sahabat sejati dari jiwa-jiwa." Baru-baru ini terjadi bahwa aku diundang oleh suatu paroki untuk memberikan ceramah. Dan ketika imam di situ memanggilku, dia melarang aku untuk berbicara tentang satu hal tertentu. Setelah aku bertanya padanya, mengenai masalah apa? Dia menjawab, "Komuni di tangan."
Ketika aku bertanya pada jiwa-jiwa apa yang harus kulakukan, mereka berkata, tanpa semua kebenaran, tidak ada ceramah. Dan aku berkata yang sama pada imam itu. Dengan cara yang sama, aku tidak mengesahkan buku atau tulisan apapun mengenai diriku jika penerbitnya memilih untuk mengabaikan masalah komuni di tangan. Pertanyaan penutup dalam wawancara itu ialah, Maria, apa yang telah Anda pelajari selama bertahun-tahun ini dari pengalaman yang luar biasa ini? Maria Sima menjawab, aku telah belajar mengasihi Allah dengan segenap kekuatanku. Demikian video saya kali ini, dan saya mohon video ini tidak untuk dipertentangkan, namun untuk direnungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.